Saya kasih tahu sama yang mengganggu-ganggu pondok nih, kalau kalian ganggu pondok ini tetap juga tegak berdiri, dan kalian ku khawatirkan mati su'ul khatimah. Udah ku sampaikan ya Allah. Beliau ini kalau ditengok nyamuk pun dipukulnya tak mati, saking kan lembutnya. Jadi kalau dia disakiti, dia tidak mengadu kemana-mana, dia hanya mengadu kepada Allah. Itulah yang kutakutkan. Kalau ngadu ke polisi, paling-paling dipenjara. Kalau mengadu ke bupati, paling-paling ditarik SK. Tapi kalau mengadu kepada Allah, inilah yang kukhawatirkan. Inna syani'aka huwal, putus nanti takutnya. Ya kalau putus tangkai jantung, kalau putus pistol air. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang, dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu, sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer, dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada seorang laki-laki namanya Muhammad Arsyad. Siapa namanya? Tak dengar saya. Muhammad Arsyad. Muhammad Arsyad dikirim oleh Sultan belajar ke Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah, dia belajar kepada guru-guru yang ada di Masjidil Haram. Di antara gurunya di Madinah namanya Syekh Muhammad Abdul Karim Samman. Siapa namanya? Udah mulai hilang pangkal, tinggal ujung. Syekh Muhammad Abdul Karim Samman. Setelah dia belajar di Makkah, dia pun balik singgah di Pulau Sumatera, di Palembang bersama kawan dia, orang Palembang, satu kapal. Nama kawannya itu Syekh Abdus Somad Al-Falembani. Siapa namanya? Al-Falembani, maksudnya orang Palembang. Setelah dari Palembang dia pergi ke Jakarta. Rupanya ada mihrab masjid yang tak lurus, tak tepat. Karena dia ahli ilmu falak, diluruskannya masjid di Batavia, Jakarta.
Setelah itu barulah dia balik ke Kalimantan. Sampai di Kalimantan, Sultan Banjar mengangkat dia menjadi mufti. Jabatan tertinggi agama Islam, mufti. Itulah nama lengkapnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Siapa namanya? Nama kitabnya Sabilal Muhtadin Syarah As-Siratil Mustaqim. Apa nama kitabnya? Sabilal Muhtadin Syarah As-Siratil Mustaqim. Dikirim oleh Sultan, dibiayai Sultan, balik diangkat jadi mufti, dimuliakan dan dihormati. Jelas? Dia punya cicit, anak, cucu, cicit, cucut. Namanya Syekh Abdurrahman Siddiq. Siapa namanya? Datang Sultan dari Riau, Sultan Indragiri. Tahu Indragiri? Di mana Indragiri itu sekarang? Rengat. Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Diangkat dia jadi mufti Indragiri. 20 tahun jadi mufti Indragiri. Makamnya, kuburnya di Sapat. Maka dikenal dia dengan Tuan Guru Sapat. Tuan Guru Sapat. Orang Melayu menyebut sepat, ikan sepat. Orang Banjar menyebut sapat. Karena di sana banyak Banjar, saudara kita orang Banjar, maka disebut Tuan Guru Sapat. Balik dari Makkah, diundang oleh Sultan Indragiri, diangkat menjadi mufti 20 tahun. Ada lagi orang Riau, namanya Abdul Wahab. Siapa namanya? Lahir di kampung namanya Rantau Binuang Sakti. Apa namanya? Santri, ingat ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Berangkat ke Makkah, belajar kepada guru namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Siapa namanya? Syekh Sulaiman Zuhdi mengangkat dia menjadi mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Balik dari Makkah, datang Sultan Musa dari Langkat. Tahu Langkat? Langkat, Sumatera Utara. Dulu itu Kesultanan Melayu namanya Sultan Musa. Sultan Musa mewakafkan tanah kepada Syekh Abdul Wahab Rokan, orang Riau. Dengar baik-baik. 1000 hektar. Berapa? Mohon maaf Pak Asisten. 1000 hektar itu sekarang 1 kilo, 1 kilometer. Hah? 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Itulah luas tanah. Dulu dikirim ke Makkah, belajar di Makkah, balik dikasih tanah, dibangunkan pondok, diangkat jadi mufti, dinikahkan. Begitu dulu menghormati ulama. Tiba-tiba ada budak kampung ini belajar sendiri ke Pekanbaru sampai doktor. Kalau dia mau hidup nyaman, hidup tenang, jadi dosen di Pekanbaru, ngajar dosen, mati. Mau balik ke kampung, mencari duit sendiri, membangun pondok sendiri, akhirnya berdirilah
pesantren Darul Khair. Namanya Ustadz Dr. Khair. Kenal orangnya? Tuh, Ustadz Dr. Khair. Mestinya pemimpin Bengkalis mengasihkan tanah, membangunkan pondok, menyiapkan rumah, menyiapkan istri, untuk meminta dia supaya mau balik ke kampung. Tapi dia datang sendiri balik kemari. Ini perlu saya ceritakan supaya kita paham, karena banyak orang sekarang tak paham. Jadi kalau mau menolong, tolonglah pondok ini. Tapi kalau tak sanggup menolong, jangan ganggu. Paham? Sanggup menolong, tolong. Sanggup kasih tanah, kasih tanah. Sanggup kasih semen, kasih semen. Tak sanggup mengasih semen, kasih doa. Jangan mengganggu. Takutnya nanti susah mati. Karena kita ini semua akan mati. Saya kasih tahu sama yang mengganggu-ganggu pondok ini, kalau kalian ganggu pondok ini tetap juga tegak berdiri, dan kalian ku khawatirkan mati su'ul khatimah. Udah ku sampaikan ya Allah. Saya penasehat pondok ini. Saya kenal beliau dari 2008, saya pulang, kami sama-sama mengajar bahasa Arab di pusat bahasa UIN Suska. Saya mengenal beliau orang baik, orangnya lembut, cakapnya rendah, suaranya tak tinggi macam mengamuk-ngamuk macam saya. Dia orangnya baik, lemah lembut, asli budak Melayu. Beliau ini kalau ditengok, nyamuk pun dipukulnya tak mati, saking kan lembutnya. Jadi kalau dia disakiti, dia tidak mengadu kemana-mana, dia hanya mengadu kepada Allah. Itulah yang kutakutkan. Kalau ngadu ke polisi, paling-paling di penjara. Kalau mengadu ke bupati, paling-paling ditarik SK. Tapi kalau mengadu kepada Allah, inilah yang ku khawatirkan. Inna syani'aka huwal, putus nanti takutnya. Ya kalau putus tangkai jantung, kalau putus pistol air. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'akal tafa'afnaita, duit yang dimakan busuk, wa ma labista fa'ablaita, yang diberikan ke pakaian lapuk, wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang disedekahkan 2-3 sak semen, inilah yang akan mengalir untuk bekal hari esok. Mudah-mudahan seperak 2 perak yang dimasukkan ke keranjang itu nanti menjadi amal jariah insyaallah. Ibu yang tidak membawa duit, masukkan aja ke situ gelang, rantai, cincin, anting. Ustadz tak ada menolong. Saya wakaf hadiahnya untuk almarhumah emak dan almarhum ayah saya wakaf 100 sak semen. Supaya, tak usah tepuk tangan, isi aja keranjang tuh. Tepuk tangannya ganti aja isi keranjang. Berapa sak semen, berapa 1 sak semen di Sungai Pak Ning nih Pak Samsul? Hah? 80.000. 80 kali 100, banyak juga itu. Nanti saya transferkan insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadiahkan pahalanya untuk almarhum mak, almarhumah emak, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua kita pun dapat. Bisa 2-3 sak semen kirimkan. Itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah nanti insyaallah. Yang sudah mewakafkan tanah ini, supaya tidak berkonflik nanti ke anak cucu belakang hari, kami melakukan itu bersama Kiai Haji Muhammad Hanafi, pimpinan Nurul Azhar, dan Ustadz Tatang Yudiansah, Ustadz Al-Nab Dinar. Kami, ini yang saya ceritakan, ini yang kami lakukan.
kami melakukan namanya akta ikrar wakaf. Betul Ustaz? Yang berwakaf sama yang menerima wakaf, Ustaz Khair, akad. Kuwakafkan tanah ini kepada Yayasan Pesantren Darul Khair. Ku terima. Pak Kua mengeluarkan surat namanya akta ikrar wakaf, supaya anak cucu kita nanti tak berkelahi di belakang hari. Mudah-mudahan proses wakaf ini cepat diselesaikan insyaallah. Amin. Karena kami begitu di Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Karena kalau tidak kita sedang menyimpan bom, mati kita, anak-anak kita nanti berkelahi. Kata anak, tanah ini tanah ayah kami. Kata pengurus, ini bangunan kami. Kata punya tanah, angkatlah bangunan kau. Nah, gimana mau mengangkat bangunan ini? Ini yang terjadi konflik. Kemarin ada tulisan di internet, tanah masjid dijual. Loh, kok bisa tanah masjid dijual? Gara-gara tidak mengurus surat akta ikrar wakaf. Alhamdulillah, kita doakan yang sudah mewakafkan tanah, dijadikan Allah ini sebagai amal jariah mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Adapun anak-anak yang sudah belajar di sini, Syekh Said Abdullah dari Mesir, S1, S2, S3 Al-Azhar, hafal Quran. Beliau berbisik ke saya tadi, anak-anak di sini anak-anak yang serius belajar. Beliau bersaksi, beliau jujur, hafal Quran, ulama, imam, alumni Azhar. Beliau bersaksi, anak-anak santri di sini anak-anak yang serius belajar. Dari mana beliau tahu? Beliau pernah sebulan mengajar di sini. Tapi apa yang beliau sedihkan, ruangannya bercampur antara anak kecil, anak besar. Gaji gurunya rendah karena tak ada duit. Beliau mau supaya kita menolong. Pak asisten yang kebetulan datang, sampaikan salam kami ke Bu Bupati, Bu Kasmarni, supaya pondok pesantren ini ditolong dengan jabatan, dengan tanda tangan, dengan kekuasaan. Itulah yang bisa menolong. Yang bisa menolong dengan harta, tolong dengan harta. Yang bisa menolong dengan duit, tolong dengan duit. Yang bisa menolong dengan jabatan, tanda tangan, tolong. Yang tak bisa menolong, tolong dengan doa. Dengan doa pun tak bisa masuk ke Sungai Pakning. Apa yang bisa kita tolongkan? Rumah besar kita akan tinggal. Udah masuk buih-buih ini. Ini saking lamanya udah saya ceramah, buih mulut saya udah. Mobil-mobil itu akan tinggal, tapi yang kekal abadi anak menghafal Quran di sini. Prestasinya juara 1 baca kitab kuning. Tuh, juara 1. Pidato bahasa Arab juara 1. Suruh baca kitab juara 1. Suruh bercakap bahasa Arab juara 1. Suruh menghafal Quran, hafal. Tapi fasilitas kurang. Jangan sampai kita nanti menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru-guru mengajar dengan ikhlas, anak-anak santri belajar serius. Saya sudah masuk tadi ke gedung kayu, ambil video, tunjukkan tikar, tilam, bantal. Disinilah anak-anak menghafal Quran di tempat yang sederhana, yang jauh dari layak. Bisa anak-anak itu hafal Quran di sana. Ada orang yang gedungnya ber-AC mewah, membaca Quran pun tak bisa. Allah akan menolong pesantren ini insyaallah. Kita menolong diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang sudah mendaftarkan anaknya ke pondok ini, tanamkan kepada anak ini semangat belajar, bisa baca kitab, hafal Quran. Tamat nanti dari pesantren Darul Khair, terbang sejauh mata memandang. Silakan ke Darul Hadis Maroko, silakan ke
Azharus Syarif di Mesir akan pulang melanjutkan tongkat estafet dakwah di bumi lancang kuning, di Nusantara, di Indonesia, di Malaysia, Brunei Darussalam, dimanapun berada. Kalau kalian berhasil nanti, jangan lupa jenguk-jenguk, tengok-tengok pesantren ini. Ini insya Allah akan menjadi pusat pendidikan Islam. Semuanya berawal dari tetatih-tatih, merangkak, jatuh, sampai akhirnya tegak berdiri. Semua berawal dari kerikil-kerikil kecil. Batu pertama yang kita letakkan tadi, insya Allah disitulah nanti akan menjadi tempat anak-anak menghafal Quran pagi, petang, siang, dan malam. Kalau kita bukan ulama, kita bukan ustadz, kita bukan penghafal Quran, tapi ingin dapat pahala penghafal Quran, kita tolong pesantren Darul Khair. Videonya sudah kami buat, kami akan share di internet. Tidak pun ditolong orang Bengkalis, orang Sabang sampai Papua, Malaysia sampai Hong Kong akan menonton video itu. Mereka akan mengirim. Pesantren ini tetap juga akan jadi insya Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kita tidak tolong pesantren, kita tidak tolong pesantren, kita sedang menolong diri kita sendiri di hadapan Allah. Kita sedang menerangi kubur kita, kita sedang melapangkan barzah kita sedang menyiapkan amal jariah yang akan mengalir. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Jangan tersinggung, jangan marah ya Bu. Kalau suami meninggal, ibu mau ikut? Kurang dengar mereka. Kalau laki mati, ibu mau ikut? Jelas Pak? Sawit sejauh mata memandang tinggal. Surat tanah berubah menjadi nama orang lain. Surat gotah berubah menjadi nama orang lain. Surat mobil STNK BPKB berganti jadi nama orang lain. Ada satu lagi yang paling tarik nafas. Surat nikah berubah menjadi nama orang lain. Mereka hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu mereka akan dipinang oleh brownies, berondong manis. Betul Bu? Betul pula kata dia. Bapak kaya, sawit sejauh mata memandang, kebun karet, kebun gotah, kebun kelapa, tinggal. Akhirnya dibagi, diambil oleh istri. Sore-sore dia jalan dengan suaminya yang baru pakai motor, berpegang pinggang orang tuh sore. Bertanyalah suaminya yang baru tuh ke istrinya, mana kubur laki kau dulu? Saking kuatnya pegangan, pakai kaki nunjuk, tuh sana. Saya bukan mau merusak hubungan kalian Bu. Jangan gara-gara ini berkelahi kalian balik nanti, jangan. Saya bukan, saya cuma mau mengingatkan bahwa kita ini akan mati. Mimda temata ya bawati. Yang bisa mengejo, tidak tua. Mati kita ini semua. Mana orang Bengkalis yang kaya-kaya? Mana orang Sungai Pakning yang kaya-kaya? Mana yang datuk-datuk yang bangsawan? Mati, dimakan cacing tanah. Yang mengalirkan pahala mana? Nih, beruntung betuah yang sudah mewakafkan tanah ini. Beruntung betuah yang sudah menjadikan masjid ini tegak berdiri. Beruntung betuah yang sudah mewakafkan kelas dan asrama. Tinggal kita lagi menjemput tuah kita di hadapan Allah. Orang-orang yang sudah mati masuk liang lahat, apa kata mereka ketika ditanya? Hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, hai orang mati, mau kalian hidup lagi? Oh, menjawab mayat nih. Apa kata mayat itu menjawab? Laula akhartani ila ajalin qarib. Hidupkan aku lagi walaupun sekejap, semenit, sedetik.
Kalau kuhidupkan kau sedetik, kau mau apa? Fa'as-saddaqah, aku mau bersodakoh. Mereka mau bersodakoh. Mereka tak ada mengatakan kami mau jihad, kami mau haji, kami mau umroh. Tak ada. Mereka mengatakan kami mau bersodakoh. Kenapa sodakoh? Karena sodakohlah yang mengalir di kubur, di padang mahsyar, menolong di titian Shiratal Mustaqim, pembagian kitab, hisab, sampai akhirnya masuk surga dari babus sodakoh, dari pintu sodakoh, insya Allah. Mudah-mudahan semua kita ini yang hadir, yang sudah berimpak, berwakaf, bersodakoh, dijadikan Allah amal jariahnya mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. Amin. Di padang mahsyar panas terik. Tadi saya dipasangi payung, tapi nanti di akhirat ada orang mati bawa payung. Tukang tenda pun tak mati bawa tenda. Siapa yang akan memayungi kita nanti? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sodakohnya. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang bersodakoh 100 juta, itu nanti di padang mahsyar atapnya macam inilah. Nah, ini yang 100 jutaan. Kalau yang 100 sak, seginilah. Sedikit aja deh, tapi jadilah. Kalau yang 100.000, itulah payung es krim. Udah 2 kali terbang ku tengok. Tuh, payung es krim luar. Kalau yang 10.000, itu yang di atas lukisan. Tanda biru tuh. Itu 10.000. Kalau yang 2.000 usah sobek lah. Yang 2.000 itu yang kardus-kardus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza matal insan, sahih Muslim. Kalau mati manusia inqata'a, putus. Tapi masih ada yang mengalir, shadaqatun jariyah. Ilmun yuntafa'u bih. Waladun salihun. Kita doakan anak-anak kita ini anak-anak yang soleh, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Selesai hafalan Quran 30 juz, santri pondok pesantren Darul Khair, Ananda Saswani Najwa Sakira, Muhammad Rajib, Bella Melinda. Belum lagi anak-anak selamat atas hafalan Quran 10, 15, 20, santri pondok penghafal Quran yang luar biasa. Sebagaimana doa kita, Allahumma arhamna, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Quran dibacakan di rumah, turun Quran rahmat di rumah. Quran dibacakan di toko, turun rahmat di toko. Quran yang dibaca di hati, di mulut, di otak, di pikiran, di mata, di telinga anak bapak ibu adalah Quran yang berjalan. Dulu ada penghafal Quran, diundang ke rumah kami, dibawa ke ruang tamu, dibawa ke kamar, dibawa ke dapur. Saya masih SD. Kenapa Ustadz penghafal Quran itu dibawa ke rumah, dibawa ke kamar, dibawa ke dapur? Supaya rumah ini dapat barokahnya. Sekarang tidak menjemput Ustadz yang hafal Quran, anak bapak hafal Quran, anak ibu hafal Quran. Satu hari dia mengulangi hafalannya 2 juz. 1 bulan dia khatam 2 kali. 1 tahun dia khatam 24 kali. Ibu mengandungnya 9 bulan 10 hari. Melahirkannya meregang nyawa.
membesarkannya dengan tetes peluh keringat dan air mata. Apa dibalaskannya? Dibalaskannya dengan kiriman hafalan Quran 24 kali khatam dalam setahun. Ibulah orang yang paling beruntung mengandung anak. Macam mana orang yang tak punya anak hafal Quran? Yasin seminggu sekali pun payah, membacakan Al-Fatihah pun lupa. Maka beruntunglah. Doakan juga supaya anak saya, anak kita semua menjadi para penghafal Quran insyaallah. Kira-kira kalau dia hafal Quran, dia jadi polisi bisa atau tidak? Jalur masuk polisi lewat hafal Quran ada. Kira-kira kalau dia hafal Quran jadi tentara macam Bapak Babin Sababin Kamtibmas bisa atau tidak? Jalur masuk tentara, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat melalui jalur hafal Quran. Saya tak mau saya anak saya hafal Quran. Paling-paling nanti jadi ustaz macam Ustaz Somad kurus. Tidak semuanya jadi ustaz macam saya. Sepele orang sama ustaz. Biarkan dia hafal Quran. Tapi dia jadi polisi. Kalau dia jadi polisi, dia hafal Quran, dia jadi Kapolri, dia jadi Kapolda, dia jadi Kapolres, dia bangun pesantren. Tidak ada orang akan mengganggu pesantren dia. Betul? Dia tentara, dia polisi, dia bangun pondok. Siapa yang mengganggu pesantren dia? Tak perlu dia teriak, tak perlu dia mengadu. Dia tinggal cabut pistolnya. Kau ganggu pondokku, kupecahkan otak kau. Kalian jadi polisi, kalian jadi tentara, kalian jadi hakim, kalian jadi pengacara, tapi kalian tetap bangun pondok pesantren. Tak ada untungnya bagi saya. Saya datang kemari ini menumpang tuah, kata orang Melayu. Yang bertuah tu tanah ini. Yang bertuah tu mak punya anak doktor yang mau bangun pondok pesantren. Yang bertuah tu masyarakat Sungai Pak Ning. Aku datang kemari menumpang tuah supaya kalau aku mati mengalir dapatku pahala dari Ananda Saswani, Muhammad Rajib dan Bella Melinda. Kira-kira kalau saya dapat mengalir pahalanya, Bapak Ibu setuju? Dari bunyinya macam tak setuju. Enak kali Ustaz Somad itu dapat pahalanya. Dia tak pernah mengajar, dia tak pernah mendidik anak ini, dia tak pernah membangunkan anak ini subuh, dia tak pernah mendengarkan anak ini hafal Quran, dia tak pernah mendengarkan anak ini murojaah, dia tak pernah mengasih anak ini makan. Enak kali dia kok dapat pahalanya. Bukan aku, Ustadz yang ngasih. Setelah hafal 30 juz, berikut ini penyerahan piala penghargaan yang akan diserahkan oleh Ustadz Abdul Somad. Bukan aku minta, Ustadz Khair yang ngasih. Kalau mau marah, marahlah sama dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sedang membuatkan kenangan untuk anak-anak kita. Hari ini akan menjadi kenangan setelah mereka besar, setelah mereka nanti jadi pejabat, setelah mereka nanti punya istri, punya anak, mereka punya kenangan. Dulu waktu kami kecil dulu kami di pesantren Darul Khair, waktu itu ada yang menandatangani prasasti. Nanti 2035, 2045, 2055 mereka akan datang membawa istri, bawa anaknya kemari, dan mereka tengok prasasti ditandatangani oleh Abdul Somad. Apa kata mereka? Ayah dulu nak, mak dulu nak, waktu acara penandatangan ini hadir sini. Waktu itu masjid ini tak ada pintu, tak ada jendela, tak pakai kipas angin, tak pakai AC karena anginnya bebas. Waktu itu masjid ini belum ada apa-apa. Siapa yang nandatangani? Ya inilah Ustadz Abdul Somad. Mana dia sekarang? Udah mati dia, udah dimakan cacing tanah. Tapi insya Allah setiap orang yang menengok dikirimkannya Al-Fatihah untuk Abdul Somad. Al-Fatihah dikirim sampai ke saya. Bapak Ibu belum tentu karena tak ada nama di situ. Tidak pun disebutkan mereka nama, pahalanya tetap mengalir. Kenapa? Karena di sini anak-anak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, witir, duha, tahajud mengalir pahalanya tanpa disebutkannya ilal marhum almarhumah. Anak-anak di sini menghafal Quran. Subuh, zuhur, asar, jam 3 mereka sudah bangun, jam 4 mereka murojaah, sholat subuh berzikir, doa, zuhur, asar, maghrib,
isya 24 jam full pahalanya mengalir untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini tausiah saya yang terakhir, dari mulai pagi semalam duha, khutbah Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Sabtu, Sabtu pagi, sampai ini malam tadi ulang tahun Sia, pagi tadi di Pertamina, ini yang terakhir. Mudah-mudahan husnul khotimah insyaallah. Habis dari sini saya pulang ngambil koper, habis itu saya ke airport, sore nanti pesawat jam 5, saya pergi ke Medan, besok lagi ke sana, besok lagi kemari, besok lagi ke sana, besok lagi kemari. Terus Ustadz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di Darul Khair ini, insya Allah Allah kumpulkan pula kita nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu mau masuk surga sama bapak? Alhamdulillah. Bapak? Tak mau orang. Laki-laki memang malu, Bu. 90% laki-laki di Indonesia tidak mengucapkan I love you kepada istrinya. Kenapa? Karena mereka mengucapkannya ke istri orang lain. Tapi suami ibu semuanya baik-baik semua. Yang saya sebutkan itu orang yang ada di luar-luar sana. Kalau yang di Sungai Pak Ning nih nggak tahu juga lah kita. Insya Allah baik semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Agaknya itulah yang boleh saya sampaikan. Ada beberapa orang yang akan diminta naik ke atas, penyerahan sertifikat, mengambil foto kenang-kenangan, nanti dicetak sebesar pintu. Dan ada yang akan dibuat nanti jadi kalender tahunan. Mudah-mudahan itu bermanfaat, ditengok gambarnya, ingat mengirimkan bantuan mengalir sebagai amal jariah insya Allah. Terima kasih, bacakan nama-namanya, naik ke atas nanti segerakan, ambil foto, cetak langsung kemudian dibagi-bagikan. Terima kasih. Selama menyampaikan tausiah ini banyak kata-kata tak berkenan di hati, menyinggung perasaan, maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kelimpahan rezeki untuk yang berwakaf, berinfak dan bersedekah, untuk para guru-guru yang mengajar anak kita sehat walafiat, untuk anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihhum fid din. Dalamkan ilmu anak kami ya Allah. Wa'allimhumut ta'wil. Ajarkan pemahaman Al-Qur'an yang benar. Warzuqhum fahmal nabiyyin, berikan mereka pemahaman seperti yang kau berikan kepada nabi dan wali-walimu. Allahumma aktsir amwalahum wa auladahum waj'alhum min ahlil jannah. Banyakkan ilmunya, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya, jadikan mereka sebagai penghuni surga ya Allah. Allahumma ja'alhum minal ulama'il amilin, jadikan anak-anak kami menjadi para ulama yang mengamalkan ilmunya. Waj'alhum minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, jadikan mereka para mujahid penolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fih, jadikan pondok pesantren Darul Khair ini pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan. Takharraja minhul ulama waz zu'ama wal mufassirun wal qurra wal huffaz wal usuliyun wal muhaddithun, jadikan para alumninya menjadi para ahli qiraat, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli akidah, yang akan menjadi benteng ahli sunnah wal jamaah di bumi lancang kuning di Nusantara ini ya Allah. Allahumma mahfaz hadzal ma'had, jagalah pesantren ini, wa ulama'ahum, jadikanlah para ulamanya juga terjaga, terpelihara ya Allah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun, orang-orang yang mengganggu pondok ini berikan hidayah kepada mereka supaya mereka menjadi orang baik dan mati husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.